Gue punya teman, dia itu buka coffee shop yang di tanahnya itu kayak ada pohon yang ganggu pembangunannya di waktu itu. Dia coba berkali-kali nebang, tapi susah banget Nat. Sampai akhirnya dia maksa nebang itu pohon biar coffee shopnya tuh pembangunan bisa jalan lagi. Dan ternyata setelah dia nebang pohonnya, dia ngalamin kejadian mistis di coffee shopnya itu. Tapi ternyata kan di setiap tempat tanpa kita sadar ya ada gitu kan satu barang atau apapun yang nggak boleh kita apa-apain. Karena bisa jadi ya barang itu atau benda itu ya keramat di tempatnya. Zaman-zaman udah beres COVID, sekitar tahun 2022an awal, teman gue ini berencana bikin coffee shop. Sebut aja nama teman gue Rino. Dia tuh tahun lalu berarti kan ini kejadiannya, umurnya 23 tahun lah. Dia dulu kerja awalnya di salah satu agensi. Cuma pas di akhir tahun 2021 dia tuh kena PHK karena dia pusing banget, dia stres banget, dan sebenarnya juga dia orang kaya. Akhirnya dia minta modal sama bokapnya buat bikin coffee shop sendiri. Dia minta setengah modal dari bokapnya, sisanya dia ngurus sendiri. Dari sisa modalnya, perintilan alat-alatnya, sampai tempat pun dia riset sendiri, dia nyari sendiri di mana. Nah, dia nanya juga tuh Nat sama beberapa teman-temannya dia, kayak apa yang harus disiapin, dan siapa tahu ada rekomendasi tempat juga dari temennya, makanya dimintalah ke teman-temannya. Nanyalah dia sama salah satu temennya namanya Joshua. Rino ketemu lah sama Joshua ini, dan akhirnya Joshua tuh ngasih tempat, kayaknya ini cocok nih buat tempat lu nanti coffee shop lu Rin gitu katanya. Dikasih tuh satu tempat sama Josh yang ternyata kayak mungkin 1-2 kilo lah dari rumah Josh. Tempatnya itu di sekitaran daerah Jakarta Timur, tapi udah mepet-mepet Cibubur sana. Nah si Joshua bilang tanahnya itu tuh kosong lama, daripada nggak dipakai mending Rino nyewa di sana dan bangunlah coffee shop di sana. Karena tempatnya strategis gitu Nat, kayak walaupun di ujung Jakarta Timur tapi banyak yang lewatin lalu lalang gitu. Tapi ini tanah yang benar-benar kosong melompong. Iya, tanah kosong. Jadi lo harus bangun bangunannya dulu. Iya, datanglah Joshua sama Rino buat ngecek tempatnya. Pas nyampe tempatnya, awal tuh Rino kayak ngeliat kok hawanya serem gitu. Cuman dia mikir lah kayak, ya mungkin ini kan udah tanah lama banget, udah kosong, udah kayak banyak ilalang, banyak pohon ya, makanya hawanya tuh serem. Tapi singkat cerita, akhirnya Rino fix dan dia ngontak miliknya buat nyewa tempatnya, tanahnya itu. Bangun deh tuh coffee shopnya di tanah itu. Pas lagi bangun, pasti ya semua udah diberesin dong, pohon-pohonnya udah ditebangin, ilalangnya udah dihilangin. Nah tapi ternyata ada yang ganggu pembangunan coffee shop si Rino ini. Nah tapi tukang yang ngebangun coffee shopnya Rino ini bilang ke Rino, ada satu pohon kayak posisinya tuh di rada belakang gitu coffee shopnya, kayak itu tuh susah banget ditebang. Padahal tuh pohonnya tuh gede, tapi nggak gede-gede banget lebih Nat, mungkin sekitar 3 meteran, lumayan tinggi, tapi nggak selebar pohon beringin yang gede gitu, nggak. Ya pokoknya lumayan lah ukurannya. Dan dia bilang ini tuh ngeganggu konsep si coffee shopnya Rino. Tapi udah coba ditebang, udah kayak digergaji berkali-kali, ditarik pakai tambang, si pohonnya tetap kokoh aja, nggak jatuh sama sekali. Tapi Rino bilang ya kayak, ya mau nggak mau ya gue harus nebang si pohon ini gimana pun caranya Pak. Dia bilang kayak gitu ya, karena di konsep coffee shop gue yang nggak ada si pohon ini. Dia berkali-kali sampai pada akhirnya dipaksa tuh sama tukang-tukang Rino buat si pohon itu hilang buat tebang. Dan alhasil hilang tuh pohonnya. Tapi nggak tahu ya sampai akar-akar atau enggak. Tapi yang jelas setelah pohonnya hilang, tanah tuh langsung diisi kayak tekel-tekel gitulah, diisi sama bangunannya. Akhirnya udah tuh pohonnya hilang, mulailah pembangunannya. Setelah ngelewatin fase pembangunan sekitar 1 bulan 2 bulanan, si tukang